Guys, kita lagi hidup di zaman yang unik. Perang bukan cuma soal tank, rudal, atau tentara di garis depan. Sekarang perang bisa lewat layar laptop, lewat virus komputer, bahkan lewat tombol remote dari ribuan kilometer. Dan salah satu perang paling panas hari ini, meskipun jarang dibahas media Indonesia, adalah perang bayangan kaum antara Iran dan Israel. Dan yang bikin miris, perang ini sekarang jadi tontonan live. Bayangin ada nobar alias nonton bareng serangan rudal Iran ke Israel, kayak nonton bola. Di Gaza, di Yaman, orang-orang ngumpul sambil nyorakin roket yang meluncur ke Israel. Langit malam yang biasanya gelap, mendadak berubah kayak pertunjukan kembang api, tapi versi mencekam. Roket demi roket meledak di udara karena dipotong oleh sistem pertahanan Iron Dome milik Israel. Tapi nggak semua roket berhasil dihalau. Ada beberapa yang mendarat di wilayah pendudukan Israel. Dan setiap ada yang lolos, terdengar takbir dari penonton nobar itu. Ini surreal, bro. Kita lagi lihat babak baru dari skenario lama. Perang diam-diam antara Iran dan Israel. Tapi percayalah, apa yang kita lihat sekarang di TV cuma permukaannya aja. Yang lebih seram itu ada di balik layar. Perang bayangan, Shadow War. Iran dan Israel udah puluhan tahun main perang intelijen, perangnya orang-orang bayangan. Di dunia mata-mata, ini disebut Shadow War, perang dalam senyap. Nggak ada sirin, nggak ada pengumuman resmi, tapi korbannya nyata, targetnya jelas. Dan biasanya, Israel yang jadi pemain utama di balik layar. Israel lewat Mossad udah lama masuk ke jantung Iran, mulai dari nyusupin mata-mata lokal, menyusup ke jaringan ilmuwan, sampai meluncurkan operasi cyber berbahaya. Salah satu yang paling terkenal adalah virus komputer Stuxnet, MO. Ini bukan virus biasa, ini senjata digital pertama dalam sejarah dunia. Tahun 2010, dunia heboh. Reaktor nuklir Iran di Natanz tiba-tiba error. Mesin sentrifugal buat proses uranium rusak. Nggak ada yang tahu kenapa, sampai akhirnya ditemukan ada virus bernama Stuxnet yang menyabotase mesin-mesin itu. Dan setelah ditelusuri, ternyata itu hasil kerjasama antara CIA, Intel Amerika, dan Mossad, Intel Israel. Ini perang digital pertama yang berhasil melumpuhkan program nuklir negara lain tanpa satupun tembakan dilepaskan. Itu baru permulaan, serangan diam-diam lainnya. Setelah Stuxnet, Israel makin brutal. 2018. Netanyahu ngumumin kalau mereka berhasil curi ribuan dokumen rahasia soal program nuklir Iran. 2020, ledakan misterius di fasilitas nuklir Natanz. 2020 lagi, Mohsen Fakhrizadeh, kepala program nuklir Iran, dibunuh. Pakai senjata otomatis jarak jauh, pakai remote, pakai satelit. Ini film action beneran. 2021, fasilitas nuklir Iran blackout total karena serangan cyber. 2022, dua ilmuwan nuklir Iran mati misterius diduga diracun. 2024, ledakan pipa gas Iran diduga ulah Israel. Oktober 2024, Israel nyerang langsung fasilitas nuklir Iran pakai roket presisi tinggi. Dan sekarang, 2025, Iran udah di ujung tanduk. Info dari Mossad bilang, Iran tinggal beberapa bulan lagi bisa bikin senjata nuklir beneran, Tom. Kenapa Israel ngotot menyerang? Buat Israel, ini soal hidup mati. Israel itu negara kecil, dikepung negara-negara yang secara historis banyak yang nggak suka sama mereka. Kalau Iran beneran punya senjata nuklir, itu ancaman langsung buat eksistensi Israel. Makanya serangan udara besar-besaran ke Iran makin sering terjadi. Tujuannya cuma satu, gagalin Iran punya nuklir. Dan Iran? Tentu nggak tinggal diam. Serangan ribuan rudal balasan ke Israel sekarang adalah langkah pertama. Tapi pertanyaan besarnya, apakah Iran bakal gaspol perang sekarang atau nunggu beberapa bulan sampai senjata nuklirnya siap? Dunia diambang krisis? Kalau perang ini makin panas, bisa aja melibatkan negara lain. Kita tahu di belakang Iran ada dukungan Cina dan Rusia secara diam-diam. Di belakang Israel ada Amerika dan sekutunya. Bisa jadi kalau eskalasi nggak dikontrol, ini bakal jadi cikal bakal perang dunia baru. Dan satu pertanyaan penting buat kita. Indonesia, gimana? Apa dunia intelijen kita udah main di level global kayak CIA, Mossad, atau FSB? Bisa nggak kita bermain di belakang layar di Asia Tenggara, Asia Barat, atau Eropa?
Atau jangan-jangan kita masih ribut soal drama politik dalam negeri doang? Ini saatnya Indonesia serius bangun kekuatan intelijen. Perang hari ini bukan lagi soal siapa yang punya tank paling banyak, tapi siapa yang paling pintar ngumpulin informasi dan menyerang dalam gelap. Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, subscribe ya.